Hari ini ada yang mau kesaksian? Selamat. Karen mau kesaksian, boleh. Karen maju dulu. Satu orang lagi yang mau kesaksian? Kenzo mau kesaksian? Ada yang mau kesaksian? Mungkin sebelah kiri ya. Tidak ada suaranya. Satu lagi. Devinta ketawa-ketawa mau senyum-senyum mau kesaksian ini. Jojo? Yaudah kita dengarkan kesaksian dari Karel. Oke. Karel mau nyanyi apa? Mau cerita? Cerita ya. Oke. Shalom teman-teman. Apa kabar? Luar biasa. Karena hari ini mau bersaksi. Habis itu Kar mau memuji Tuhan. Bersaksinya gatel merah-merah. Habis itu sembuhkan, Tuhan Yesus sembuhkan. Sekarang Kara sudah sehat. Memuji nama Tuhan. Enggak. Yuk. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab sertaku. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Tak usah ku takut kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Ya, kita minum ya. Ada lagi yang mau kesaksian? Rachel? Kayaknya beberapa hari lalu Kak Novi lihat Rachel ikut lomba ya itu ya. Lomba apa itu nyanyi? Bukan lomba itu ya. Oh, Kak pikir lomba. Ada lagi yang mau nyanyi? Jojo, nyanyi. Jojo sama Asher berdua. Ayo dapat poin ini. Gak mau
mau dapat poin habis ini Natal loh ya. Harus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Habis ini Natal. Kurang berapa bulan lagi kan Natalnya? 1 bulan, 2 bulanan ya. 2 bulan lagi nih. Wah, nggak mengumpulkan poin dari sekarang nanti dapatnya minim. Rachel mau nyanyi? Ya, sini. Nyanyi. Maju. berdoa ya buat persembahan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami akan memberi persembahan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Ayo Denny boleh disilakan persembahannya sambil kita menyanyikan lagu firman. Udah kita.
kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Shalom semuanya. Shalom ya. Gimana kabar kalian hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan ya. Siapa yang di sini yang bawa Alkitab? Ya, banyak juga ya. Yang bawa Alkitab, Kak Arma kasih poin ya. Bukan Alkitab, Alkitab. Alkitab ya. Kalau ada Alkitab di rumah harus dibawa, ya. Harus dibawa. Itu. Yang bawa Alkitab, Kak Arma catat ya. Ya, oke, sudah turunkan. Di sini siapa yang pernah lihat film Putri Cinderella? Kebanyakan cewek-cewek ya. Putri Cinderella itu dia itu menikah sama belum. Putri Cinderella itu menikah sama raja ya. Dia itu sebenarnya rakyat biasa, tetapi dipilih sama raja, akhirnya dia berubah menjadi Putri Cinderella. Di sini di firman itu Putri Cinderella itu kan cerita dongeng ya, adik-adik ya. Siapa yang pernah lihat Putri Cinderella? Kan nggak ada toh? Ada ya? Iya, Putri Cinderella itu dongeng. Tetapi di firman Tuhan ada loh kisah nyata seorang putri yang menjadi ratu, dinikahi sama seorang raja. Siapa yang tahu di sini? Siapa? Tidak ada yang tahu? Kita buka ya. Kitab Ester pasal 2 ayat 17. Yang bisa buka sendiri, yang nggak bisa dibantu sama guru sekolah minggunya ya. Ester itu di perjanjian lama. Ester pasal 2 ayat 17. Ini sayang ya, nggak kelihatan ya adik-adik ya. Ya nggak kelihatan ya, makanya itu perlu Alkitab untuk membaca, karena kalau di LCD, bisa. Ester pasal 2 ayat 17, bukain. Ini nanti ada kuisnya ya. Nanti kalau anak kecilnya yang masih SD kelas 1, TK harus dibantu orang tuanya atau gurunya yang jawab. Jadi orang tua maupun guru harus denger-dengeran ya. Tapi kalau yang udah besar harus belajar mendengarkan ya. Oke, kita baca ya Ester pasal 2 ayat 17. Yang bisa baca, kita baca bersama-sama ya. Bangkit berdiri dulu semuanya. Jangan lemes-lemes sayang. Udah, udah. Ayo Rachel berdiri. Rachel ngantuk, Rachel lemes Rachel. Ester pasal 2 ayat 17. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain
dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasti. Ya, ini adalah Putri Esther. Di sini yang namanya Esther sudah jadi kelas remaja, jadi sudah nggak ikut sekolah minggu ya. Ya silakan duduk. Ya, Putri Esther. Esther ini rakyat biasa, adik-adik. Tetapi ketika dia menikahi raja, ia berganti nama menjadi Ratu Esther. Esther di sini memiliki nama Hadasa. Ayo, ikuti Kak Silvi ya. Esther ini memiliki nama Hadasa. Ya, ingat-ingat ya. Esther memiliki nama panggilan namanya Hadasa. Ya. Ya, Esther ini yatim piatu, adik-adik. Enggak punya ayah, enggak punya ibu. Di sini semua punya ayah ibu ya. Enggak ada yang enggak punya ya. Ada ya. Jadi Esther ini enggak punya ayah, enggak punya ibu. Dia memiliki paman. Tetap paman yang namanya Mordekai. Nah, ya, Isaya Mordekai. Ya. Pamannya bernama Mordekai. Esther ini bersama pamannya pergi Esther bersama pamannya ini bangsa Yahudi. Dia pergi ke negara Persia. Tahu Persia, Rek? Persia itu negara luar negeri sana ya, Persia. Nah, mereka itu adalah orang-orang buangan, adik-adik, orang-orang buangan di negara Persia. Nah, suatu kali raja di negara Persia sana membuat sayembara, adik-adik. Tahu sayembara? Sayembara itu pengumuman besar. Nah, raja itu membuat pengumuman untuk mencari ratu karena raja ini memiliki ratu. Dulunya itu ratunya itu enggak taat, adik-adik. Namanya ratunya itu namanya Ratu Wasti ya, istrinya namanya itu Ratu Wasti. Jadi Ratu Wasti ini karena enggak taat sama raja, dicopot jabatannya, adik-adik, dicopot. Nah, rajanya itu bernama Raja Ahasiweros. Susah ya, susah ya. Rajanya namanya Ahasiweros. Ya, Isa, Cucu bisa ngomong Ahasiweros ya. Rajanya bernama Ahasiweros. Ratunya itu bernama Ratu Wasti. Ya, tapi karena dia nggak taat, dia dicopot dari jabatannya. Nah, karena saat itu posisi ratu kosong, raja itu membuat sayembara. Diberikan sayembara untuk para gadis-gadis, untuk para anak-anak perempuan yang pada saat itu masih belia, dikasih sayembara untuk memilih untuk menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti ya, untuk menjadi istrinya Raja Ahasiweros. Nah, putri-putri ini bersama Esther, termasuk Esther itu dikumpulkan di benteng Susan. Ikuti ya, benteng Susan. Susan kalau ya itu namanya, jadi benteng Susan. Benteng Susan itu tempat berkumpulnya putri-putri termasuk Esther untuk untuk menampilkan nanti kemampuan mereka kayak
kayak audisi lah, audisi. Siapa di sini yang ikut audisi? Pernah ikut audisi? Rachel ya. Kemarin kan ikut lomba apa? Nyanyi? Enggak. Di sini enggak pernah ikut audisi. Audisi maksudnya kayak lomba nyanyi, lomba kayak apa ya? Kayak Pragawati gitu. Tahu Pragawati yang jalan-jalan terus enggak pernah ya? Ya, kalau ada lomba-lomba kayak gitu, kalau punya kemampuan harus ikut ya. Oh ya, kalau kita punya kemampuan, kita bisa, kita berani, nggak malu, kita harus ikut lomba-lomba ya, audisi-audisi itu ya. Nah, terus Esther sama putri-putri yang lain itu ikut audisi, ikut sayembaranya Raja Ahasiweros. Lah, terus siapa yang menang adik-adik? Ya, Esther, betul. Itu pinter itu. Nah, ya, yang menang itu Esther. Jadi Esther itu menjadi ratu itu bukan karena Esther itu cantik adik-adik, bukan karena dia pandai, bukan karena dia punya kemampuan, tetapi karena Allah yang memilih dia, karena Tuhan yang memilih Esther. Jadi Esther ini adalah pilihan Tuhan, karena suatu saat nanti Esther ini akan membebaskan rakyatnya, adik-adik, membebaskan rakyatnya dari hukuman mati. Nah, jadi kita semua ini adalah anak-anak pilihan Tuhan ya, bukan karena kita dari kecil itu sudah Kristen, terus bukan karena kita cantik, pandai, kaya, terus Tuhan memilih kita adik-adik, tetapi Tuhan memilih kita itu karena Tuhan mencintai kita ya. Kayak tadi siapa yang berani berani maju itu tadi ya, Karel sama Rachel ya. Jadi kalau anak-anak pilihan Tuhan itu tanpa disuruh itu harus berani maju, harus menampilkan kemampuan kita bukan untuk pamer, tetapi untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, sekarang ada 8 pertanyaan. Dengerin ya. Nanti yang bisa jawab Kak Silvi kasih snack. Satu-satu yang jawabnya ya. Nanti yang bisa jawab acung tangan, langsung maju ya. Deng 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 deng. 1. Tokoh utama perempuan yang menjadi ratu siapa namanya? Duluan sini. Rachel. Esther. Ya, sama-sama. Rachel pinter ya. Setelah mendapatkan hadiah, Rachel selalu mengatakan terima kasih. Ya, itu harus jadi contoh ya. Nomor 2. Nama panggilan lain dari Esther siapa namanya? Hadasa. Ketiga, paman Esther bernama cucu dulu. Apa Jo? Paman Esther bernama Mordekai. Nomor 4, pertanyaan 4 ya. Raja yang menikahi Esther siapa namanya? Siapa namanya? Kalau salah nggak dapet lo ya.
pelan banget suaranya. Kalau suaranya pelan dibuka aja biar jelas ngomongnya ya. Ya betul ya. Paman Ester bernama Mordekai. Bukan ya. Pertanyaan 4 ya. Raja yang menikahi Ester itu namanya Ahasiweros. Pertanyaan kelima ya. Paman Ester, Mordekai dibuang di negara apa? Ayo, Kevin. Salah, Kevin. Ya, maju. Persia. Ya. Nomor 6 ya, pertanyaan ke-6 ya. Deng. Sayang jajannya cuma tinggal 3. Nanti kalau kapan-kapan nek ada firman Tuhan nanti tak bikinin pertanyaan yang banyak ya. Nomor 6, Ester dan pamannya berkebangsaan apa adik-adik? Hah? Nanti kalau salah gak dapet loh. Ayo dibaca. Hah? Udah dapet apa belum? Oh belum, maju. Ngadep sana. Ester berkebangsaan Yahudi. Good. Ya. Pertanyaan ke-7. Ratu yang tidak taat kepada Raja Ahasiweros sehingga diturunkan jabatannya dan digantikan menjadi Ratu Ester. Oh ya, maju ya. Wati. Ya, tinggal 1 adik-adik. Mendengarkan semua ya, mengerti ya. Udah pernah dengar ceritanya ya. Yang udah dapat nggak boleh angkat tangan ya, kasihkan yang belum dapat ya. Ester dan gadis-gadis lainnya berlomba-lomba menjadi ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Ester dan gadis-gadis ini dikumpulkan di benteng apa namanya? Sama dulu, Orel. Benteng Susan. Benteng Susan. Ya, pinter semuanya. Semuanya bisa menjawab ya. Ya, itu tentang cerita Ratu Ester, adik-adik. Jadi di Alkitab itu ada kisah nyata yang bukan hanya dongeng. Kalau Putri Cinderella itu dongeng adik-adik, tetapi kalau Ratu Ester ini betul-betul kisah nyata yang dari rakyat jelata dia menikahi raja sehingga menjadi ratu dan dia berkuasa atas negara Persia adik-adik. Oke, firman Tuhan sampai di sini kita belajar tentang pilihan Allah ya. Ketika Tuhan memilih kita harus menggunakan pilihan kita itu dengan baik adik-adik seperti Ratu Ester. Oke, kita mau tutup doa. Kita lipat tangan ya adik-adik ya. Ikuti Kak Silvia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus,
Kami adalah pilihan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ajari kami untuk selalu taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Kak Novi. Seneng ya itu ya. Snacknya disimpan dulu ya. Snacknya disimpan dulu. Disimpan dulu yuk. Oke. Udah, taruh dulu makanannya. Minggu depan sekolah minggu dimulai pukul 9. Tidak boleh telat. Kalau telat potong poinnya 10 ya. Aduh. Ya, telat potong 10. Oke. Siap ya? Datang lebih awal ya. Oke. Sekarang kita akan mau mengakhiri sekolah minggu, semuanya lipat tangan, tutup mata. Nanti Kak Novi undang Kak Frene untuk menutup ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa bersama-sama. Ayo ikuti, suaranya harus kencang ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah diberkati di dalam ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan juga memberkati guru-guru sekolah minggu. Terima kasih. Kami akan pulang di dalam penyertaan dari Tuhan Yesus. Besok kami kembali sekolah. Berikan kami kepandaian, tanggung jawab, kerajinan, supaya kami jadi anak-anak yang berhasil. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Amin. Tuhan Yesus memberkati.